Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahu wa tabi'at tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah. Puji syukur kehadirat Allah, kita diberi nikmat lagi. Nikmat dimaksud yang paling pertama bertemu dengan subuhnya. Bukan cuma bertemu saja, kita melangkahkan kaki ke rumahnya, kita salat berjamaah, itu nikmat. Setelah itu insya Allah kita iktikaf sejenak, meneruskan silaturahim kita sambil juga meneruskan mendengarkan firman-firman-Nya. Bahkan lebih dahsyat lagi, bukan cuma sebatas mendengarkan firman-firman-Nya, tapi kita membaca, mendengarkan, berinteraksi dengan surat-suratnya. Firman-Nya adalah suratnya. Surat sama yang kita paham ketika kita terima surat dari Pak Pos. Maka seolah-olah Allah berkata kepada kita, suratku sudah engkau baca apa belum? Gitu. Maka di titik itu kita menjadi bersyukur. Pada pagi hari ini kita membaca, kita mendengar. Maka kemudian Allah bertanya lagi, surat yang aku kirim udah dipaham apa belum? Ada cerita apa di situ? Itu kan aku cerita. Kenapa disimpan aja gitu, kurang lebih. Nah, maka di titik ini juga kita menjadi bersyukur, ya. Boleh jadi bahwa majelis di mana di situ dibicarakan kalamnya menjadi majelis paling mulia. Maka kita berada di majelis yang paling mulia, maknanya di sisi Allah kita dimuliakan. Nah, terus di mana saja, kapan saja, sampai menjelang tidur pun kita berpikir menangkap tanda-tanda kebesaran Allah. Notabene itu adalah nikmat yang diberikan kepada kita. Maka ya yakin dan insya Allah jiwa kita menjadi tambah dekat dengannya. Ruh kita, rohani kita menjadi tambah dekat dengannya, di mana saja, kapan saja. Bahkan lebih dahsyat lagi justru saat dipanggil, kita dipanggil pulang gitu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, itu Allah lagi ngomong dalam suratnya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli jannati, dan seterusnya. Cuma itu yang kita mudah-mudahan kita harapkan. Catatan ingatan masih ada dalam surat Abasa. Ayatnya kurang lebih sedikit, enggak ada ruginya ya. Ya atau tidak?
ada ruginya gitu. Maklum nih, nggak dicatat. Baik, kita mulai ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tazkirah. Nah, dari sini Nabi ada tamu tokoh Quraisy, Abdullah bin Ummi Maktum datang. Dari kejauhan dia sudah teriak-teriak dalam tanda petik, ya Rasulullah, alimni ma'allamakallah, ajari aku yang Allah ajarkan kepada engkau. Pelajarannya mencari ilmu. Ilmu berpotensi untuk menambahkan kedekatan kepada Allah, itu pelajaran. Karena Nabi ada dalam pikiran, ini tamu mulia dalam tanda petik, tokoh Quraisy. Dia berharap besar, bahkan ambisi ya, menerima dakwahnya. Dia lagi bermunajat, bahasa tafsirnya apa? Membisiki, mengajak dengan sepenuh hati, berharap masuk Islam. Maka orang di belakangnya hampir dipastikan masuk Islam. Itu kan logika kita sekarang juga begitu. Gimana itu santri-santri gurunya supaya ikut sama si A, kan kiainya dulu, ya betul. Kalau kiainya ikut, apalagi dikasih sumbangan pembangunan, semuanya ikut apa enggak? Ikut. Itu santri-santri yang pada main robana di gereja kan bukan, iya, dia cuma alat. Kalau kiainya suruh ya iya atau tidak, ikut apa enggak? Ini juga kalau DKM-nya nyuruh, tuh DKM nah, logik yang ada dalam pikiran Nabi gitu. Maka Nabi ditegur. Tegur, kita berpandai-pandai mengambil pelajaran. Baru kemudian masuk ini. Kalla, tidak sekali-sekali. Udah kebayang ya? Saya tanya Pak Kholik, kemarin lagi ada kumpul di GBK, ikut apa enggak? Tidak tuh. Apa iya? Tidak sekali-kali. Itu dia makna kalah. Terasa udah. Apa hubungannya? Tidak sekali-kali yang seperti engkau duga. Itu kalla semua begitu. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Allah membantah dugaan. Dugaan apa? Nabi berakhlak buruk. Mana dia? Tuh ada orang buta di nomor 2 kan. Tuh, maka Allah tidak sekali-kali. Bahkan mufassir juga mencoba merasionalkan, memprotek Nabi adalah orang yang paling berakhlak mulia, kata Allah sendiri. Maka dia harus menafsirkan betul
kalau menurut pandangan Anda Nabi berakhlak buruk dalam konteks Abdullah bin Ummi Maktum. Tetapi kan dia digunakan, dipakai oleh Allah untuk memberikan pelajaran kepada kita. Nah, kata kuncinya dipakai oleh Allah. Tuh. Nggak ada orang sembarangan dipakai gitu. Jadi ini mana? Kalla. Innaha peristiwa. Peristiwa itu mengandung nasihat, maka itu nasihat. Tazkirah itu adalah nasihat yang mengingatkan kita semua. Yang kedua, innaha itu maksudnya ayat-ayat Al-Quran. Abasa wa tawalla ayat Quran. Emang yang jadi nasihat buat kehidupan kita terkait ayat Al-Quran cuma abasa saja. Jadi semuanya. Itu namanya majaz mursal. Alaqahnya juz'iyah. Disebut sebagian, dimaksud semua. Allah menyuruh kita salat berjamaah, itu yang disebut warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang bukan rukuk doang, habis itu pulang, maksudnya salat. Demikian. Dan yang lebih dahsyat lagi, mengerikan, dulu sudah pernah muncul menjadi viral, sekarang muncul baru di media sosial, salah paham terhadap memahami ayat-ayat kayak begitu. Disebut sebagian, maksudnya semua. Barangkali ada di antara kita yang lihat videonya. Apa itu? Yaitu agama apapun semuanya masuk surga. Tuh. Ayatnya yang dulu juga Al-Baqarah ayat 62. Ayat 62. Innal ladzina amanu, umat Nabi Muhammad, wal ladzina hadu, umat Nabi Musa, wan nasara, umat Nabi Isa, wasobiin, penyembah bintang, dan selain yang umat-umat ini. Maka dalam konteks kekinian mereka memahami di situ ada Buddha, di situ ada Konghucu, di situ ada Hindu, tuh wasabiin. Baru berikutnya man amana billahi wal yaumil akhir, yang disebut iman kepada Allah dan hari akhir. La khaufun alaihim walahum yahzanun, masuk surga. Itu yang disebut memang iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Ini kasusnya sama dengan yang tadi itu warka'u ma'araki'in. Disebut sebagian rukun iman. Tapi maksudnya yang iman kepada rukun iman semuanya, kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, pada hari kiamat, kepada takdir baik dan semuanya, tapi disebut sebagian. Nah, ini saja dalam konteks bahasa memberikan informasi psikologis. Kalau disebut semua kepanjangan. Singkat namanya ijaz, singkat. Komandan bilang kepada prajurit, siap. Gak usah disebutin siap pakai baju, siap mandi, siap syarat. Medan singkat itu. Ini dipahami. Berulang lagi itu di media sosial. Jadi ngeri. Innaha, sesungguhnya ayat ini bukan abasa saja, semua. Tazkirah peringatan. Gimana bisa kita tangkap peringatan kalau tak dipaham? Ya betul tidak? Sini ditulis pakai bahasa Arab umpamanya, kita nggak paham. Mamnu'ut tadkhin, artinya dilarang merokok. Yang dipaham saja
Kadang-kadang kita abai, apalagi yang nggak paham. Jadi tidak bermaksud apa-apa, memang didorong terus kapan saja, apapun caranya, yang penting ada tekad kuat untuk memahami. Sebab ini kan surat, Allah kirim surat, maka nanti puncaknya insya Allah ketika ditanya oleh Allah, dimintai pertanggungjawab, yaitu imam kamu Al-Quran, udah dibaca belum suratku? Alhamdulillah sudah. Kemarin baca rame-rame subuh di Masjid Anas gitu kurang lebih ya. Catat Pak Chandra buat kontekan kalau ditanya. Itu. Nah kembali, jangan sampai juga kita merenung di rumah, aduh gimana nih, yang dilihat oleh Allah usaha. Maka lagi-lagi dari sekian yang ada kita bertahan iktikaf, itu bagian dari usaha. Mudah-mudahan terus ditingkatkan. Tazkirah, peringatan, tak ada sepotong ayat pun, huruf pun, semuanya mengandung peringatan. Lagi-lagi ketika itu dipahami. Bismillahirrahmanirrahim, dulu udah pernah dibahas itu. Bismillah atas nama artinya. Maka bi-nya itu kalau dipahami itu bi-nya lil ilsok. Ilsok itu nempel. Kalau saya berkata, saya menulis pelajaran di papan tulis dengan pulpen, dengan tuh bidi, dengan nama Allah, dengan pulpen. Lagi nulis di papan tulis, itu pulpen nempel nggak di tangan. Gitu. Maka kita lagi melakukan sesuatu kebaikan, apa saja dianjurkan oleh Nabi membaca bismillah atas nama Allah, itu dipahami dan harus Allah nempel di pekerjaan kita. Bisa minum kalau nggak ada air, nggak bisa. Air siapa yang bikin? Itu dia nempel Allah. Paham nempelnya? Kayak nempel gitu, pulpen di tangan. Sebab nggak mungkin secara rasional air jadi sendiri. Air ada, bisa minum kalau nggak pengen. Pengen dari siapa? Dari Allah. Terus semua pekerjaan bisa melangkah ke masjid. Kalau nggak ada Allah, Allah nempel di mana? Di keinginan, di tenaga, di kekuatan, di tekad, nempel. Itu dia bi pada bismillah. Kalau nulis yang nempel itu pulpen di tangan, kalau melakukan sesuatu yang nempel itu nama bil kolam dengan pulpen, pulpen yang nempel di tangan. Bismi, nama yang nempel. Nama dan zat bagi Allah nggak bisa dipisahkan. Tapi kalau ciptaannya kan antara nama dan bendanya berpisah. Bulan itu nama, bendanya di sana. Matahari, semua benda-benda ciptaan antara benda dan namanya itu berpisah. Tapi jangan bayangkan kayak begitu terkait dengan nama Allah, nempel nama Allah, gitu kurang lebih. Nah itu kan mengingatkan, oh subhanallah, itu benda, perbuatan apa saja, perbuatan apa saja. Oke, tazkirah itu peringatan, jadi suruh kita. Dan memang diantara nama Al-Quran adalah zikr. Zikr kita suka mengadakan itu peringatan. Bentar lagi Mi'raj ya, udah peringatan. Dan maulid peringatan. Faman syaa zakarah. Ini menarik sekali. Maka siapa yang Allah kehendaki apa nggak disebut. Kalau nggak disebut berarti apa saja begitu. Semuanya pasti atas dasar kehendak. Kita juga
atas dasar kehendak apa saja. Nah ini siapa yang Allah kehendaki apa saja. Dalam konteks tazkirah, zakarah, maka dia ingatkan. Tidur nyenyak sekali. Azan subuh berkumandang. Kan nggak semua orang itu suara azan dimasukkan ke kupingnya. Ya betul tidak? Nggak semua. Jangankan yang tidur, yang melek aja azan nggak kedengeran. Kenapa? Sya'a, karena tak dikehendaki oleh Allah. Tahu itu? Maka ketika kita tidur nyenyak, azan subuh berkumandang, masuk ke telinga, jangan dikira azan berangkat sendiri ke suara hinggap di telinga. Nggak ada. Itu Allah yang menghendaki. Nggak ada satu peristiwa di luar kehendak Allah. Maka lebih dahsyat lagi ketika fenomena yang ada dalam kehidupan yang terjadi, baik menyenangkan apalagi dalam dunia politik, lebih banyaknya ngeselin gitu kurang lebih. Itu terjadi atas kehendak Allah. Gimana tuh nanti perang pikiran kita, ya? Gak mungkin. Dan kehendak Allah itu berjalan di belakang sunnahnya. Mana sunnahnya? Air teh dimasukin garam, asin apa enggak? Itu sunnahnya. Nggak mungkin kasih garam terus teh manis. Nggak mungkin. Oleh karena itu yang terjadi itu kehendaknya, karena memang sunnahnya yang dilakukan kayak begitu. Maka kemudian Allah dalam ayatnya menyebutkan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di bumi maupun di laut juga udah ngikut rusak. Jauh 14-15 abad yang lalu udah disebut rusak laut itu. Nelayan pada kabur gitu kurang lebih. Adalah akibat ulah tangan manusia. Tanda tangan itunya, perpunya umpamanya. Kan tangan itu. Aidin nas. Oke, kita kembali ke sini. Faman syaa zakarah. Maka saya ingin menambahkan dalam konteks ayat ini cara memahami faman syaa zakarah, siapa yang dia kehendaki dia ingatkan. Itu ada usaha kita di situ. Umpamanya di dalam Al-Qur'an ada ayatnya begini, surat Kahfi itu. Apa ya? Faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan sholiha. Siapa yang berharap liqa, bertemu dengan Tuhannya, hendaklah dia melakukan amal soleh. Liqa bertemu, jangan bayangkan secara fisik. Yang paling standar dimaksud ketemu, ada kata yang dibuang, maksudnya ketemu balasan Allah, maka dia melakukan amal soleh. Liqa dalam artian fisik yang seperti kita pahami tidak mungkin, tapi yang non fisik dijelaskan fal ya'mal amalan solihah, melakukan amal soleh. Amal solehnya sedekah, kita lagi sedekah, itu dia makna liqa. Itu lagi ketemu sama Allah, itu lagi sholat, itu memang bertemu sama Allah. Baca Quran, itu lagi ketemu. Apa saja amalan soleh, itu dia makna liqa. Apalagi luar biasa dalam hadis
Yang lain disebutkan, hambaku, kalau kalian ingin ketemu kepadaku, temui orang miskin. Di situ ada aku. Kan hebat sekali. Nah, jadi bukan saja menangkap tarjamah lahiriah, tetapi terus bahasa mengantarkan. Tazkirah adalah ayat Al-Quran, adanya di mana? Fi suhuf, di lembaran-lembaran. Ini lembaran. Dalam Al-Quran juga ada disebut suhufi Ibrahim wa Musa. Nabi Isa di samping terima Taurat, dia punya lembaran-lembaran yang lain disebut suhuf. Nabi Musa juga begitu. Nabi Isa Injil tadi, dia terima juga suhuf. Semuanya itu tazkirah fi suhuf. Apa isinya? Peringatan. Peringatan dari siapa? Dari Allah. Allah Maha Mulia, maka peringatannya itu mulia. Di sini disebut mukarramah. Apa pelajaran penting? Allah itu memuliakan ayat-ayatnya. Maka logikanya kita yang mengikuti mengamalkan ayat-ayatnya jadi mulia apa enggak? Nah, ini pasti. Ini majelis mulia. Kita ada di tempat yang mulia, itu luar biasa mulia. Ini fi suhuf, tazkirah itu adanya di lembaran-lembaran. Itu juga kalau masih tetap memahaminya harfiah, lembaran. Peringatan. Ayat. Ayat Al-Quran, ayat itu sendiri artinya tanda. Tanda apa? Tanda kebesaran Allah. Tanda kebesaran Allah adalah ayat. Tanda-tanda kebesaran Allah bukan cuma yang ditulis dalam Al-Quran saja. Semua ciptaannya selain dirinya itu adalah tandanya. Tanda kebesarannya, tanda kekuasaannya, tanda keesaannya. Tanda. Adanya mana? Di suhuf. Jadi dalam harfiah, suhuf ini lembaran, semua juga lembaran. Lembaran langit, gunung ada juga lembarannya. Ada lapisan-lapisan apa tidak? Tuh kemarin di Sukabumi ada lapisannya ya, yang bergeser ya Pak. Lapisan. Tanda apa itu kalau bukan tanda apa? Dari sekian tandanya yang tak terjangkau oleh kita, disadari oleh Allah, nggak jangkau. Udah, kalau kamu pengen tahu tanda-tanda kebesaran aku di alam semesta tak terjangkau, udah di diri kamu saja. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tuh, semuanya itu mukarramah. Baik Al-Qur'annya ini secara khusus atau tanda-tandanya di alam semesta, atau yang diminiaturkan, diminimalisir, diminimalkan gitu, diminikan dalam diri kita. Itu semuanya mukarramah, dimuliakan. Kayak apa dimuliakannya? Telinga dikasih potensi mendengar, dimuliakan kita maka menjadi mendengar. Jangan disia-siakan. Kamu harus memuliakan. Bagaimana? Gunakan sesuai dengan tujuan diberikannya. Diberi kaki, diberi tangan. Tuh, itu namanya mukarramah, dimuliakan. Jangan disia-siakan. Baru kemudian kayak apa yang dimaksud dimuliakan? Ketika suhuf ini artinya adalah kalam Allah. Tuh, berikut marfu'ah, ditinggikan, dihormati. Kalau itu secara physically ditaruh di tempat yang tinggi, ditaruh di Lauhil Mahfuz, bukan cuma ditaruh di tempat tinggi sebagai simbol kemuliaan, tapi juga dijaga ketat. Jangan sampai ada orang menuduh, itu udah campur tangan iblis, setan sudah menyentuhnya, gitu kurang lebih. Kalau posisi pikiran masih berada pada
bahwa suhuf di sini Al-Qur'an kalamullah dalam artian fisik, ditaruh di Lauhil Mahfuz. Oke, itu marfu'ah. Tapi makna lebih dalam lagi yang penting dalam konteks kehidupan sehari-hari, ini kan pedoman hidup. Marfu'ah ditinggikan, diangkat, dimuliakan. Tidak ada dan harus tidak boleh ada hukum-hukum selain hukum Allah yang lebih tinggi dari Al-Qur'an. Itu marfu'ah. Kan enak itu kalau dipahami oleh para penentu kebijakan. Jangan ya hukum-hukum yang lain. Kalau memang toh harus juga ada hukum lain yang dihormati selain Al-Qur'an, karena dalam konteks persatuan dan kesatuan, maka di sana ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 45. Jangan sekali merendahkan ini. Kan itu yang dibuat, dirumuskan oleh para tokoh kita. Maka yang pertama Tuhan. Semuanya serba Tuhan. Bagi kita sebagai umat Islam ya tak lain adalah Allah. Itu dia yang kondisi sekarang bukan cuma seperti menegakkan benang basah. Kalau menegakkan benang basah, insya Allah ada juga yang ditegakkan. Ya betul tidak? Ada, ramai-ramai pegangin tuh benang basah, jangan dilepas biar tetap berdiri. Sekarang kondisinya benangnya udah dicabut. Apaan? Pada bingung apaan yang mau ditegakkan, udah nggak ada. Kurang lebih begitu. Subhanallah, tuh marfu'ah ya. Boleh hukum apapun terkait dengan semua aspek kehidupan, politika, ekonomi, budaya, semua. Itu baru memahami marfu'ah kayak begitu. Apalagi kata Allah mutahharah, bersih. Bersih maksudnya bukan dalam artian fisik, tapi maknanya semuanya benar. Nggak ada yang batil, nggak ada salah. Nggak ada. Al-Quran menyuruh radikal kan batil. Nggak ada. Al-Quran nyuruh. Salah memahami Al-Quran lalu menuduh orang yang mengamalkannya sebagai salah. Hadisnya betul umpamanya, cuma pahamnya yang salah. Hadis yang diikut disalahin. Orangnya yang mengamalkan. Itu mutahharah, tidak ada kebatilan. Kalau di sana ada potong tangan, hak gitu. Manusia ngelihat nggak paham, nggak sesuai itu sama kemanusiaan. Kan kalau udah dipotong nggak bisa diganti, hukumannya diganti aja sama yang lain, kurungan, denda. Bener sih menurut akal, itu tangan nggak jadi dipotong umpamanya. Tetapi secara substansial kan sejatinya Al-Quran dan kita yang diberikan oleh akal oleh yang punya Al-Quran yaitu Allah pasti harus mampu menangkap. Apa itu? Ketika umpamanya hukum memutuskan potong tangannya, terus diganti dengan yang lain, di mana letak kesalahannya? Ini yang jelas salah dibela, tuh bela. Terus dikasih itu, yang jelas salah dibela. Ini kan salah itu, bela. Yang benar malah dikorbankan. Udah kebayang belum? Apa hikmah potong tangan? Justru memprotek agar tidak ada pencurian. Oh iya, takut. Gitu. Itu dikorbankan. Dan kebenaran bahwa ketika ini ditegakkan, kebenaran Allah yang dimaksud mutahharah, pasti tidak ada kebatilan, maka dipastikan gak ada yang berani mencuri. Demikian juga qisas, membunuh.
Maka kebenaran Allah yang masuk dalam mutahharah di sini suci itu mutlak. Pasti orang nggak berani membunuh. Pasti. Itu yang benar. Itu dikorbankan. Terus yang dibela ini. Itu maksudnya saya malah lagi nerangin mutahharah ini ya. Yang dilaporin. Polik diem-diem nyatet. Laporin. Nih saya menerangin. Itu belum lagi zina coba. Maka yang sejatinya dipotong masuk penjara, mikir dia, ya paling 2 bulan. Apalagi sekarang orang yang jagain penjara juga pada butuh duit apa enggak? Udah di courting, diatur tuh manusia kan. Kenapa? Manusia makhluk punya kepentingan. Wah mengerikan, apalagi yang di penjara narkoba segala macam itu. Mereka lebih leluasa di sana. Malah kelasnya jadi meningkat. Lagi di luar penjara ya baru S1. Pas keluar penjara jadi S3. Jaringannya lebih luas. Itu yang udah diprediksi oleh Allah saat hukumnya ini tak ditegakkan. Oleh karena itu sebagai muslim secara khusus, sebagai manusia bagian dari hambanya, itu hidup di dunia udah enak. Enaknya apa? Sistem udah dikasih oleh Allah, tinggal ngejalanin. Itu la ilaha illallah, itu sistem. Semua orientasikan apapun lini kehidupan kalian harus kepadaku. Beres. Ada penjara apa enggak? Enggak ada. Ada pengadilan apa enggak? Enggak ada. Kenapa? Orang yang salah ngaku. Ya Rasulullah, aku berzina, itu ngaku. Enggak perlu pengadilan. Nggak perlu ada saksi. Nggak perlu. Asik gitu, enak luar biasa. Apalagi dalam konteks curang. Ya Allah, ya Rasulullah, aku curang kemarin ngitung suara. Ada nggak gitu? Wih. Nah, karena fenomenanya kayak begitu, manusia semakin banyak cara berpikir kena pengaruh dari yang lain, apalagi dalam konteks global ada bangsa, udah bermunculan lembaga-lembaga ini. Tidak salah bermunculan lembaga itunya. Ya, kita teruskan mutahharah tuh. Enggak ada kebatilan. Lebih dari itu, agar menguatkan mereka yang langsung menerima turunnya ayat zaman itu dan termasuk kita, diperkuat lagi. Terkait ini tidak ada batil, tidak ada mungkin dijamah oleh tangan-tangan lain yang tak bertanggung jawab. Bi aidi safarah, aidi tangan, maksudnya kekuasaan, dijaga. Siapa yang bisa jaga istana kalau nggak punya kekuasaan? Tuh orang-orang kokoh, kuat, ya tidak. Maka ketika ada orang datang mau mendemo, ditambah penjagaannya lagi, pakai apa? Kawat. Belum lagi yang dulu nggak sekokoh itu loh. Sekarang semua kalau kata udah dicekal. Ya, itu. Ini di sini Allah juga begitu terhadap Al-Qur'an. Jangan sampai kalian ragu. Ada tangan-tangan setan gitulah orang. Bi aidi safarah. Safarah itu malaikat. Yang pertama safar, sifr, asfar, artinya menulis. Ada itu sifr. Sifr di dalam Injil itu kitab berapa itu? Kitab Kejadian. Itu sifr bahasanya. Asfar. Nah, maksudnya malaikat diberi julukan safarah, dia yang menulis, ditulis.
tentu atas perintah Allah yang ada di Lauhil Mahfuz. Yang kedua, safaroh sebutan buat malaikat yang pada mulanya artinya safar, bepergian, mundar mandir. Maka duta besar itu bahasa Arabnya safir, duta besar karena dia mundar mandir. Apalagi duta di zaman Rasulullah periode Madinah, ya itu memang dia mundar mandir, sana belum ada alat teknologi kayak sekarang. Tuh malaikat. Dalam konteks ini memang malaikat kerjanya mundar mandir menghubungi antara Allah dan manusia. Dalam konteks wahyu antara Allah dan Nabi. Balik lagi. Tuh malaikat musafara. Kiram. Dia adalah makhluk Allah yang bukan sembarang makhluk kayak model kita. Nggak ada salahnya. Nggak pernah ingkar. Nggak pernah membantah. Karena semuanya itu dikemas dalam sebuah kata paling taat. Paling taat adalah substansi kemuliaan di sisi Allah. Maka malaikat-malaikat yang terkenal taat Allah sebutnya kiram, mulia. Maka boleh jadi dalam konteks kita manusia yang paling mulia dan yang paling takwa. Inna akramakum indallahi. Di sisi Allah orang yang paling mulia yang paling takwa. Bukan paling kaya, bukan paling berwibawa, bukan paling berkuasa, bukan paling tinggi pangkat. Nol besar semuanya, nol besar. Apalagi kalau kita panjang lebarkan terkait dengan basic persoalan, yaitu kehidupan. Kehidupan bukan cuma dunia. Terus mati itu bukan nggak hidup, cuma pindah, prosesnya harus mati. Sekarang yang di alam barzah pertanyaan, mati apa hidup? Hidup. Jangan bayangkan itu mati. Persoalan ruhnya sama jasadnya persoalan lain, persoalan teologi. Hidup kita ini hidup. Ini teman-teman kita yang hidup dia. Apalagi keterangan Pak Quraish Shihab dalam konteks keluarga, dia melihat, menyaksikan kehidupan keluarganya dan sekali itu. Mendorong kita untuk tetap selalu berbuat baik kepadanya. Baroroh, malaikat-malaikat penjaga itu kiram, baroroh baik. Ada birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Jangan sedikit pun kata-kata apalagi perbuatan yang membuat hatinya sakit. Dijaga oleh kita sebagai anak umpama. Kita termasuk bar. Kalau orangnya kalau jamaknya abror. Innal abrara lafi na'im. Lawannya innal fujar lafi jahim. Dia malaikat itu baror. Oke. Selesai di situ. Allah cerita tentang suhuf. Ayatnya secara khusus maupun secara umum. Cerita ini dipaham betul oleh mereka yang berbahasa Arab, apalagi zaman turunnya Al-Quran. Paham? Kita gimana? Kita kan nggak paham. Ya atau tidak? Kita paham apa enggak? Maka Allah tahu betul itu. Sehingga ayatnya yang berbunyi Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Kami turunkan Al-Quran berbahasa Arab. Kita enggak berbahasa Arab. Gimana kita memahaminya? Jangan berhenti di situ. Terusin penutupnya la'allakum ta'qilun. Pelajari, akalin itu. Di rumah juga pulang malam kunciin pintu sama istri, diakalin apa enggak? Akalin. Nggak ada yang bisa.
menghalangi. Udah cari di dongkel pintunya. Gampang, besok dibetulin lagi, yang penting masuk. Itu la'allakum ta'qil. Mendorong itu, mendorong. Umumnya sampai kajian terbatas Al-Quran bahasa Arab. Padahal bukan bahasa Arab. Bahasa Al-Quran gitu bahasanya. Kalau bahasa Arab, bahasa orang Arab. Bahasa orang Arab bukan mukjizat, bukan wahyu, bisa salah. Nggak benar. Ini bukan. Cuma kalau huruf-hurufnya tuh, hurufnya ini kan, apalagi tanda bacanya itu zaman Muawiyah oleh Abul Aswad Ad-Du'ali yang berinisiatif. Kembali, habis selesai itu, terus Allah menginformasikan sikap manusia terhadap peringatan Allah yang luar biasa, khususnya terkait ini. Umumnya semua Al-Quran, Allah geleng kepala, Masya Allah. Semua udah dikasih, aku kasih peringatan supaya ingat taat kepadaku. Enggak dengar, bukan cuma enggak dengar, ngelawan. Bukan cuma ngelawan, tapi nuduh. Enak aja Allah yang bikin langit bumi, nuduh banget. Itu di media sosial luar biasa. Cuma di era ini saja itu yang begitu-begitu aman. Ya, oke. Apa kata Allah? Qutilal insan ma akfarah. Kutila artinya dilaknat. Dibunuh artinya dilaknat. Itu kan Allah udah seolah udah angkat tangan lah orang yang kayak begini. Saking dahsyatnya udah nggak bisa diungkap dengan kata-kata. Kayak apa kedurhakaannya. Allah sendiri udah angkat tangan seolah gitu. Kayak model kita sama anak-anak kita yang udah dinasehatin segala macam. Sebegitu juga, udahlah gitu kurang lebih. Terus dia heran, ma'akfaroh, alangkah kufurnya. Nah ini enggak, nanti pada pertemuan berikutnya kita sampai sini nih, kutilal insan ma'akfaroh. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kayaknya udah pada kesemutan. Selanjutnya ada pertanyaan. Nah ini tugas Pak Rahmat. Silakan kalau. Silakan Pak Zul nggak ada ya? Itu kok diem. Jadi kalau diem berarti nggak ada Pak. Nggak ada, jangan. Karena ada jadi harus, harus komen. Enggak. Begitu karena ada jadi banyak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, saya pernah baca, tapi lupa ini suratnya seperti apa gitu ya, bahwa tiap Rasulullah itu disiapkan Allah itu musuhnya gitu. Saya pernah baca itu. Iya, benar. Nah kalau kita perhatikan memang seperti itu, dari mulai Nabi Musa, ada Fir'aun, Ibrahim, ada Namrud, Muhammad, ada Abu Jahal, terus Habib Rizik ada Abu Jahal. Ini artinya perseteruan antara hak dan batil itu sepanjang zaman tuh dunia dari mulai diciptakan sampai akhir tuh jalan terus kan. Nah, tokoh bisa berbeda gitu kan. Nah, mungkin di era sekarang ini bisa nggak kita membayangkan ini ada IBIS dengan yang lain gitu mungkin bisa nggak seperti itu gitu. Bahkan memang bagus sekali. Jadi itu oke, saya mulai. Itu sunnah. Sunnah bukan cuma diketahui oleh Allah. Pikiran iblis juga begitu.
Kenapa aku diciptakan gitu? Coba kalau aku tidak engkau ciptakan ya Allah, kan dunia ini penuh baik semua. Gitu. Betul apa enggak? Betul. Cuma posisinya yang salah. Apa posisinya? Diciptakan atau tidak itu iblis, kebatilan katakanlah sebagai simbol kebatilan, itu bukan wilayah dia, termasuk bukan wilayah kita. Itu salahnya. Maka kemudian dilaknat. Maka dalam konteks kekinian, dalam agama ada akidah, ada ibadah. Akidah juga ada yang bersifat rasional, ada yang tidak dogmatis. Ibadah ini semuanya bukan medan rasio. Jangan coba tanya kenapa subuh 2 rakaat. Bukan medan itu. Kenapa Ramadan puasanya enggak di bulan yang lain? Kenapa harus ke Mekah? Kenapa tawaf? Itu medan itu. Ketika Allah bilang sujud kepada Adam, malaikat sujud, iblis enggak. Karena itu muncul pertanyaan. Itu bukan medan rasio kalau disuruh sujud. Yang diminta oleh Allah taat. Dalam medan ketaatan kemudian dipakai rasio, itu yang kemudian melenceng, sesat. Dan itu yang menyebabkan dia dilaknat. Kita juga begitu. Jangan tanya, ada Musa, ada Fir'aun. Kenapa itu gitu? Bahkan Farid Uqbah yang sekarang masih di penjara, belum selesai. Itu betul-betul. Dia melihat kemungkaran. Cuma tak menyebut saja di sana itu adalah Fir'aun. Dia pakai ayat Allah kepada Nabi Musa. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Tuh, dia pakai itu. Saya kenal baik sama orang yang ketika di Ma'had Su'udi dulu keras. Tuh. Jadi sunnah dulu, di mana saja, kapan saja. Maka ayat yang dimaksud tadi bunyinya begini kurang lebih. Wa ja'alna wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jins. Tuh. Setiap nabi kami jadikan ada musuh, baik jin maupun manusia. Ya Allah a'lam bishawab. Oleh karena itu ya kita harus waspada. Mau tidur saja Allah sudah kasih isyarat afa amina ahlul qura. Tidur udah merasa aman apa belum? Lah ntar datang luar malam, ntar waktu duhan, emang udah merasa aman? Ntar waktu gelincir udah merasa aman? Gitu kita diingatkan oleh Allah karena sayangnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Nggak ada kayaknya ini udah. Oh. Kalau pengumpulan itu lagi Pak, makna atau maksud dari Rasulullah berbadan buram pada saat didakani orang itu maksudnya apa? Oh ya, kan posisi saat itu dakwah harus gencar. Emang lagi gencar-gencarnya dakwah di awal-awal. Kebetulan kedatangan tamu tokoh-tokoh Quraisy. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada siapalah banyak itu. Ada Walid bin Mughirah gitu. Kan dia aktif sekali, antusias sekali menghadapi tamunya. Kayak model kita lah kalau kedatangan tamu orang besar. Tingkat kelurahan kah? Apalagi sih tingkat pusat umpamanya. Lalu Abdullah bin Umi Maktum yang notabene sudah Islam, dia buta, dia memang gemar sekali menuntut ilmu dari Rasulullah terkait dengan akidahnya. Kan nggak ngelihat Rasulullah lagi ada tamu, teriak-teriak dari jauh dan ya Rasulullah, alimni ma'allamakallah, ajarin saya. Apa yang engkau diajarkan oleh Allah gitu. Karena pikiran Rasulullah dalam tanda petik berharap besar ini tamunya menerima dakwahnya, maka di sana sedikit diabaikan. Tuh. Persis
Allah yang menceritakan abasa, bermuka masam, watawalla, berpaling, tidak mengindahkan lah gitu. Itu maksudnya. Iya. Pas ditegur, terus setelah itu apabila ketemu Abdullah bin Ummi Maktum, Rasulullah luar biasa hormatnya. Sambil bercanda berkata, ya man, saya lupa ya. Wahai orang yang menyebabkan aku ditegur oleh Allah, ada perlu apa tuh gitu? Hal fikum ayu hajah gitu kalau nggak salah. Ya Allah a'lam bishawab. Nah, udah kayaknya. Orang udah sepi, kalau udah sepi mah udah. Baik, terima kasih atas udahnya Ustaz. Ini kita dapat pencerahan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua sebagai pengingat dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz. Itu mari kita sama-sama ikut di sini dengan majlis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.